Saudara, kami kembali lagi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi berkaitan dengan hari ini adalah sidang perdana terhadap Justice Kolaborator Richard Eliezer yang akan dibacakan dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Jakarta Selatan. Ada kuasa hukum dari Eliezer, Roni Talapesi, dan juga Wakil Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Susila Ningtyas. Mbak Susi dan Mas Roni, terima kasih waktunya. Ini mumpung Mas Roni dan Mbak Susi masih bisa ngobrol dengan kami. Sebenarnya banyak benar nih pertanyaannya, tapi saya jadi karena waktu yang sempit dari Anda berdua karena harus mendampingi Eliezer begitu ya. Nah, tadi kita udah mendapat gambaran bagaimana LPSK dan kuasa hukum terus menjalin komunikasi termasuk dengan Bareskrim Mabes Polri untuk terus menjaga Eliezer begitu. Nah, saya akan sedikit ke jalannya peradilan nanti, Bung Roni. Kalau kemarin Verdi Sambo dan Ibu Putri sudah langsung eksepsi. Nanti setelah dakwaan dibacakan, apakah tim kuasa hukum juga akan eksepsi langsung? Ya, terkait dengan eksepsi nanti kami sampaikan di persidangan, Mas Bayu ya. Karena kami ada pertimbangan, kemudian ada masih diskusi antara tim juga. Nanti kita sampaikan di persidangan, Mas Bayu. Ya. Oke, iya. Nah, selama Bung Roni dan tim terus berkomunikasi sedemikian rupa sampai ke hari ini, taruhlah hari ini masih pembacaan dakwaan begitu. Apakah, kalau boleh tahu nih, apakah ada lagi ingatan-ingatan yang dengan kembalinya kepercayaan diri, kesiapan mental dari Eliezer, apakah ada beberapa ingatan yang kemudian disampaikan yang nanti kemudian akan disampaikannya di pengadilan, Bung Roni? Iya, Mas Bayu, memang pasca didampingin oleh LPSK kemudian membuat klien saya stabil, percaya diri, keamanannya merasa baik. Nah, ada beberapa catatan yang memang saya sampaikan coba supaya Icat ingat-ingat lagi ya, mengenai kronologisnya. Nah, itu nanti kita sampaikan di persidangan nanti terkait apa, tapi nanti kita lihatlah di persidangan, Mas Bayu. Ya, terbayang bahwa ini belum bisa diungkapkan kan ya, tetapi ternyata ada ya catatan-catatan lain begitu, Bung Roni ya. Iya, betul, Mas Bayu. Oke, dari tim kuasa hukum sendiri dengan dipisahkannya pembacaan dakwaan, agenda pembacaan dakwaan dengan 4 tersangka lain, karena memang Eliezer bagi saya dan bagi pemirsa Kompas TV untuk mengetahui, ini kan menjadi satu-satunya saksi pelaku yang nanti akan berhadapan pernyataan-pernyataannya dengan 4 tersangka lain begitu. Anda sudah cukup puas bahwa ini dipisah sedemikian rupa atau dibedakan harinya, Bung Roni? Iya, saya lihat bahwa memang dalam proses ini kan klien saya sebagai justice kolaborator, pelaku yang bukan pelaku utama yang mengungkap kebenaran sehingga kasus ini menjadi terang. Nah, saya lihat bahwa dengan adanya pemisahan splitting berkas, splitting waktu sidang ini, ya buat kami sangat apresiasi ya. Terhadap, kami sangat apresiasi terhadap JPU dan pengadilan bahwa berkas klien kami dipisah. Karena kalau sebagai status GC itu kan sudah diatur di dalam undang-undang ya, nanti mungkin Bu Susi akan sampaikan lebih detail, tetapi kami sangat apresiasi apa yang sudah berjalan dan kami berharap ini konsisten sehingga proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik. Mbak Susi, ada tanggapan dari LPSK atau ini kan koreksi saya Mbak Susi ya, ini kan LPSK tidak meminta secara khusus begitu kepada Majelis Hakim atau Pengadilan atau PN Jakarta Selatan, tolong dipisah dong atau apa, ataukah ada memang komunikasi semacam itu, atau PN Jaksel sudah mengagendakan sedemikian rupa sehingga saya bisa mengatakan bahwa PN Jaksel ini sudah mengerti bahwa ada seorang justice kolaborator sehingga dengan demikian dipisahkan, sehingga ini akan membuat secara psikologis kita melihatnya secara kebatinan, inilah keadilan begitu bagi saya, Mbak Susi. Ya, gini Mas Bayu, jadi
pada awal ini ya kasus ini bergulir dan kemudian mau P21 itu kami sempat koordinasi, tapi ini ngobrol-ngobrol biasa dulu dengan Kejaksaan Agung pada saat itu menyampaikan bahwa berkaitan dengan kasus Richard ini, LPSK meyakini bahwa Richard ini dapat menjadi justice kolaborator untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, dengan statusnya dia sebagai justice kolaborator, maka kami sampaikan juga bahwa kami berharap ini di split ya berkasnya gitu ya, dan kalau bisa dituntutkan di terakhir. Bahkan waktu penyidikan pun kami juga sampaikan kepada penyidik Barreskrim Polri agar sejak awal berkas ini dipisahkan dari pelaku lainnya. Nah, terus kalau soal penuntutan kan bukan Barreskrim, jadi kemudian kami sampaikan kepada Kejagung. Nah, setelah itu diskusi lagi dengan Kejagung ya, dan berkaitan dengan teknis bagaimana persidangan, dan masih belum clear pada saat itu apakah dipisah harinya atau sama-sama gitu, karena sekali lagi harus berkomunikasi, Kejagung harus berkomunikasi dengan majelis hakim gitu. Tapi kami menyampaikan harapan tersebut. Nah, berkaitan dengan nanti reward yang akan diberikan kepada Richard selaku justice kolaborator, maka LPSK akan sampaikan surat rekomendasi tersebut secara khusus kepada JPU supaya ada pengurangan hukuman dan sebagainya, seperti itu, pengurangan tuntutan dan sebagainya. Itu yang akan kami sampaikan, tetapi secara informal sudah kami lakukan koordinasi sebelumnya bahwa seperti itu, Mas. Ya, terima kasih ceritanya sedemikian rupa sehingga kemudian saya dan pemirsa Kompas TV itu bisa mengerti bagaimana upaya-upaya LPSK selama ini untuk betul-betul menjaga saksi pelaku seperti Eliezer di dalam kasus ini, begitu ya. Bung Roni, mungkin tidak banyak orang yang kemudian dalam kasus ini pelaku dan kemudian membalikan keadaan, mengakui perbuatannya dan kemudian menjadi saksi yang mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kemudian kita melihat versi cerita lain yang membuat orang kemudian menyelidiki dan menyidik dengan lebih teliti sehingga kasus ini kemudian mulai terbuka seperti apa sebenarnya, begitu, seperti yang dilakukan Eliezer. Saya rasa nggak sembarang orang bisa berani melakukan itu. Maka itu ada undang-undang perlindungan saksi. Nah, ini kita sedang melihat bagaimana negara ini melindungi seorang saksi pelaku seperti Eliezer. Paling tidak dari apa yang dilakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder hukum kita, Eliezer hari ini insya Allah hadir di pengadilan, dan kemudian pengadilan juga melihatnya dengan langsung, mensplitnya, membaginya tidak bersamaan dengan 4 terdakwa lain. Ini kita melihat sebuah keadilan, sebuah hukum berjalan sebagaimana mestinya di negara ini. Anda setuju, Bung Roni? Setuju. Setuju sekali, Mas Bayu. Sesuai dengan falsafah bernegara kita ya, sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya.
Bung Karno pernah bilang ya, tidak ada penindasan. Nah, dalam hal ini kan saya mau sampaikan bahwa klien saya ini mewakili rasa keadilan masyarakat yang lemah, kemudian keluarga yang tidak mampu, harapan keluarga mencoba untuk memperbaiki hidupnya, mensupport orang tuanya, dia dengan gajinya setiap bulan dia kirim ke orang tuanya. Nah, menurut saya bahwa ini dia di dalam kondisi dan waktu yang salah. Tapi dalam hal ini dia mengakui kesalahannya, dia mau menebus kesalahannya, dia mau memperbaiki. Kami apresiasi terhadap stakeholder yang ikut membantu dalam proses ini. Kami berharap bahwa kedepannya keamanan dari klien kami dan keluarga tetap terjaga. Itu juga terpenting. Ya, kita sedang melihat proses ini dilakukan. Mbak Susi, mungkin bagian akhir ini juga menjadikan banyak orang harus berani ya menjadi saksi sedemikian rupa karena yakinlah, beranilah bahwa negara pasti sebetulnya akan melindungi dan memberikan reward dalam tanda petik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekali lagi, kita sedang di dalam kasus ini terhadap Eliezer, kita sedang melihat negara sedang melakukan hal tersebut. Mbak Susi. Ya, pada prinsipnya LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi, ahli, korban, pelapor, saksi pelaku termasuk di dalamnya. Jadi kami berharap jangan takut untuk mengungkap kebenaran seperti yang dilakukan oleh Baradae ini. Nah, Richard ini adalah salah satu yang bisa menginspirasi bagi banyak pihak untuk tidak takut bersuara ya untuk mengungkap kejahatan dengan segala keterbatasannya dia. Ya. Nah, baik, dan seperti Mbak Susi katakan di awal kita ngobrol, ini bukan akhir, tetapi ini adalah titik start atau baru dimulainya lagi perjuangan dari LPSK dan juga tim kuasa hukum Eliezer, dan kami mengawal ini semua melalui apa yang kami bisa, begitu publik terus menyaksikan jalannya sidang nanti. Jadi selamat berjuang Mbak Susi dan Bung Roni. Mungkin kita akan bisa ketemu sedikit-sedikit lagi sepanjang jalannya sidang hari ini nanti, karena saya tahu Anda berdua akan sibuk di PN Jakarta Selatan, paling tidak menjelang pukul 10 nanti sampai selesai. Terima kasih untuk diskusi pagi ini. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Bayu, Bu Susi. Ya.